kakak ayo lahir, kita ikutan lomba 17 Agustus, nanti kakak ulang tahunnya dirayain loh sama Indonesia. Gue selalu bilang gitu sambil megang perut gue dong. Laki gue juga gitu, ayo kakak, mama gue juga sama, mau ikutan lomba kerupuk kagak gitu kan. Hai, balik lagi di channel YouTube gue, Novi Denosmono. Kali ini gue mau berbagi cerita tentang lahiran gue di 40 minggu. Sebelumnya ini berkaitan dengan video gue yang sebelumnya di perjalanan program hamil selama 3 tahun menikah. Jangan lupa ditonton ya. Gue hamil yang HPL-nya itu tanggal 20 Agustus 2019. Waktu itu gue udah masuk tris semester ketiga. Biasanya kalau udah tris semester ketiga itu cek kandungannya itu 2 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali. Terus dokter kan tahu kalau gue karyawan ya, jadi dia nanya sama gue, udah cuti belum? Terus gue jawab, belum dok. Kan kalau cuti itu deket-deket mau lahiran dok, biar pas udah lahiran lebih panjang waktunya sama bayi. Gue bilang gitu dong, karena banyak banget yang ngomong kayak gitu sama gue, dan gue belum tahu. Gue mengiyakan aja dan mengikutilah saran-saran mereka. Terus dokter gue bilang, wah itu tuh yang pemikirannya salah. Memangnya melahirkan itu mudah, pembukaan 1-10 itu tuh butuh persiapan. Jadi dokter yang gue waktu lahiran ini, dokter yang melahirkan juga suami gue, berarti kan udah senior banget dong. Lu kebayang laki gue umur berapa ya kan. Nah udah gitu dia tuh gaya bahasanya tuh kayak ke cucunya kali ya, pokoknya lucu deh. Gue seneng kalau cek kandungan tuh kayak ngobrol sama kakek gue coy. Nggak gitu, karena dia memang dokter senior ya di situ. Terus tuh dokter gue selalu menekankan untuk senam hamilnya rajin nggak. Terus gue bilang, kan saya liburnya cuma Sabtu Minggu, jadi saya senamnya cuma Sabtu, kalau nggak Minggu. Udah dok, cuma sekali 1 minggu. Itu tuh harusnya sering, biar kamu tuh bisa latihan pernafasan kayak gimana, nanti menghadapi kontraksi tuh harus kayak gimana, terus biar masuk panggul tuh kayak gimana. Lah gue nggak tahu dong. Oh gitu dok, gue cuma bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue mengajukan cuti sama atasan gue. Pak, saya disuruh dokter di usia 37 minggu ini suruh cuti. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu buat aja cutinya. Akhirnya gue di ACC tuh sama atasan gue. Sama cuti tuh gue ikutan senam hamil tuh kan di rumah sakit ibu dan anak itu seminggu 3 kali gue ikutin semua. Gue tiap hari Selasa, Sabtu, Minggu terus aja ya. Gue berharap gue bisa lahiran di bawah 40 minggu. Udah gitu teman-teman gue pada nyaranin kan untuk yang jangan lupa ngepel, jalan pagi, ngepelnya sambil jongkok, bla bla bla. Terus gue ikutin, gue ngepel rumah tuh atas bawah sambil jongkok. Kebayang kan lo capeknya kayak gimana, lagi hamil gede pula. Gue jabanin, terus tiap pagi tuh gue jalan di depan, gak terlalu banyak sih, paling 5 rumah, terus gue balik lagi 5 rumah, gue balik lagi. Gue ditemenin sama mama, kalau enggak suami gue ganti-gantian aja nemenin gue ya kan. Terus mendekati tanggal 20 gue lumayan deg-degan kan. Terus pada tanggal 17 gue cuma ngomong gini, kakak ayo lahir, kita ikutan lomba 17 Agustus, nanti kakak ulang tahunnya dirayain loh sama Indonesia. Gue selalu bilang gitu sambil megang perut gue dong. Laki gue juga gitu, ayo kakak, mama gue juga sama, mau ikutan lomba kerupuk kagak gitu kan. Gue sebenarnya ya iya juga sih, bener kalau anak gue lahir di 17 Agustus semua dirayakan dan semua libur ya kan, mama papanya ikutan libur karena tanggal merah coy. Nah udah gitu pada tanggal 17 itu hari Sabtu gue biasa belanja mingguan. Pas di supermarket kok kayak ngerasa sakit ya, tapi gue mikir 2 minggu lalu tuh gue ngerasain ini dan hebat sama. Mungkin mau masuk panggul, gue cuma mikir gitu, mungkin mau masuk panggul, ayo kakak kita ketemu. Gue berdoa sambil megangin perut tuh ya, makin sakit, makin meringis aja gue ya. Nah udah gitu
udah beres belanja, gue langsung makan kan, masih makan di resto Sunda gitu. Terus gue bilang, mama sakit banget, ini nggak kuat deh kayaknya. Terus gue bilang gitu. Terus gue pakai aplikasi yang pengecek kontraksi. Itu berguna nggak berguna sih menurut gue, karena gue cek juga waktu itu kayak gitu hasilnya. Yaudah akhirnya gue di rumah, pokoknya gue mikir kalau gue keluar flek ataupun ketuban pecah baru gue ke rumah sakit. Pokoknya 2 tanda itu gue langsung ke rumah sakit. Terus gue sampai rumah sakit banget punggung gue, ya Allah, bener-bener yang sakitnya tuh kayak pengen jerit-jeritan. Terus gue jalan tuh, gue ajan isya tuh ya. Terus gue meraktekin senam yang kayak kita ke tembok gitu sambil goyang-goyang, apalah gue nggak tahu namanya ya, pokoknya gue meraktekin senam itu. Terus kok kayak keluar apa gitu. Gue kamar mandi, pas gue kamar mandi kayak ada flek itu. Gue langsung manggil laki gue sama mama, ini kayaknya flek deh, beneran deh, ini beneran deh, kayaknya gue mau dalam hati gue ya, kayaknya gue mau ngelahirin deh. Terus gue, ini beneran loh be, ini kayaknya flek, mama beneran kan ini flek. Gue meyakinkan. Terus kata mama sama, iya itu sih flek gitu. Ayo atau kita ke rumah sakit. Wah gue seneng banget. Gue mikir besok pagi pokoknya bentar lagi gue bakal ketemu, gue mikir gitu kan. Terus akhirnya gue packing. Iya memang gue packingnya itu memang sengaja pada saat si kontraksi. Jadi gue packing sambil merasakan kontraksi, sambil happy. Pokoknya gue mikir asik ketemu kakak, sambil masukin, sambil sakit banget perut gue. Setelah packing dan gue mikir ini semuanya udah selesai kok, gue sebenarnya nyatet juga sih apa aja yang harus dibawa biar nggak ada yang kelupaan. Udah gitu akhirnya gue ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit gue langsung bilang gue kayaknya mau ngelahirin deh. Terus gue ngisi dulu form. Terus ya udah masuk ke ruang bersalin karena gue memang udah di situ kan. Akhirnya gue masuk ke ruang bersalin untuk dicek pembukaan. 8:30 itu gue dicek pembukaan, udah pembukaan 3 loh. Terus gue ih cepet banget dong. Terus bentar lagi nih pembukaan 10, gue mikir gitu. Terus di situ tuh cuman bisa 1 orang yang ngejagainnya, pokoknya gantian, kalau nggak mama, suami gue. Jadi suami gue ngurus, berarti mama yang jagain, pokoknya begitulah sebaliknya. Terus suster bilang kalau misalnya 2 jam lagi ini nambah pembukaannya, berarti ibu tetap di rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak nambah, ibu bisa pulang lagi kalau sudah merasakan, nanti kembali lagi. Terus beneran setelah 2 jam itu gue langsung nambah, ke 11 itu pembukaan gue nambah. Akhirnya gue disuruh stay di rumah sakit. Udah gitu jam setengah 2-an pembukaan gue udah 6. Terus dari pembukaan 6 itu sampai ke pembukaan 10 biasanya selisih 1 jam. Kata susternya gitu. Dari setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6 gue udah bisa melahirkan, ya kan. Nah terus gue denger dari orang-orang waktu sebelum gue melahirkan, Nov, dari 7 sampai 7 tuh masih oke loh, kontraksinya masih bisa ketawa-ketawa. Tapi dari 7 ke 10 itu baru kerasa, gua mah kagak. Dari pembukaan 3 sudah luar biasa sakitnya tuh banget. Terus gue suruh banyak minum, gue banyak pipis. Tapi pada saat pipis tuh kayak ada yang ngedorong pengen pup, tau gak. Terus susternya selalu bilang, ibu jangan di ini ya, nanti ketubannya pecah. Selalu gue diingetin kayak gitu. Akhirnya kan kayak pipisnya gue tahan. Lu ngerti nggak? Lu mau pipis tapi harus pelan-pelan biar nggak ngeden. Jadi biar ketubannya nggak pecah sebelum waktunya. Jadi gue kayak sedikit kayak cuma setetes 2 tetes, tapi sakit banget, kayak mau pup, bener-bener yang ya Allah kayak gini ya kontraksi, kok kayak gini banget ya. Terus gue bilang, susah udah nggak kuat, gue bilang gitu kan, kayak rasanya mau pup. Iya, gue bilang gue dari tadi udah kayak mau pup. Oh iya harusnya gini, tarik nafas. Akhirnya gue lakuin lagi tuh ya, sambil gue meringis. Udah malam, udah gitu laki gue capek kali ya ngurus surat dan lain-lain. Akhirnya dia ketidur, akhirnya gue cubitin, gue pukulin. Terus mama gue datang, terus gue bilang, jangan kayak gini, jangan. Pokoknya kayaknya semua orang tuh gue marahin, tau gak, bener-bener yang sakit banget. Kalau susah banget pokoknya, aduh, sakit aja pokoknya. Udah gitu tibalah jam 6. Pas jam 6 dicek pembukaan gue masih di pembukaan 6. Tanda tanya gak lo? Udah selama itu masa gak naik-naik ya kan.
Udah gitu gue disuruh sarapan, gue udah pusing banget, gue udah pengen yang cepetan, gue pengen lahiran, gue bilang gitu kan. Nah udah gitu laki gue dipanggil ternyata untuk induksi, untuk gue diinduksi lewat infusan ya kak. Udah gitu akhirnya laki gue tanda tangan, terus laki gue bilang kamu diinduksi, dan kebetulan banget dokter gue itu pro normal, jadi nggak langsung ambil tindakan untuk operasi SC ya. Gue juga nggak paham sih, yang jelas dia menyarankan untuk diinduksi terlebih dahulu. Udah gitu gue diinduksi, mantap rasanya 1 juta kali lebih sakit. Terus gue cuma inget kata-kata dokter gue waktu dulu ya, setiap gue cek kandungan, iya kalau pas lahiran jangan nangis, jangan jerit-jerit, toh bikinnya diem-diem. Lah gue bener-bener tertampar, dan beneran ini sakit dok, gue bener-bener harus ngejerit setiap si kontraksi itu muncul. Gue ngejerit terus sambil meraktekin pernafasan kan yang diajarin waktu senam. Udah gitu laki gue ikut ngebantu di depan gue, tapi gue sambil gue jenggutin rambutnya, gue pukul-pukul, pokoknya abis deh laki gue. Terus suster-susternya nguatin kan, ayo sebentar lagi, ini udah pembukanya udah naik, sampai yang suster bilang ini udah mau lahiran, jangan miring. Wah itu gue seneng banget. Miring ya, tadinya kan gue miring, terus akhirnya disuruh posisi melahirkan kan, kayak bareng peralatnya semua dimasukin. Wah gue seneng nih, dokternya udah dateng kan. Dokternya perempuan, karena waktu itu dokter yang biasa gue cek kandungan ini, yang awalnya mau lahiran sama dia, dokter senior ini, mamanya tuh 7 hari kalau nggak salah. Akhirnya dia nggak bisa bener-bener datang. Biasanya kalau cuti yang biasa aja dia bisa datang, tapi kalau ini dia juga lagi di luar kota, jadi dia nggak bisa datang. Digantilah dokter jaga ini perempuan. Terus dokternya cuma bilang, ayo bentar lagi lahiran, udah tahu cara untuk ngedennya. Terus gue bilang, kayak gimana ya dok, takut salah gitu. Di situ gue happy banget karena gue ngerasa gue mau lahiran nih gitu. Terus dokter bilang tarik nafas, terus dibuang tapi mulutnya ditutup, terus pakai tekanannya kayak mau pup, dokter bilang gitu. Pertama kali gue gagal karena gue mendesis, nggak gue tutup. Terus dokternya bilang kalau anginnya dibuang nanti nggak ada tenaganya. Terus akhirnya gue ulangin tapi gue tutup kan. Itu 2 kali itu ya. Terus pas kedua kalinya dokter bilang, ayo tahan terus nafasnya. Terus gue bilang, bentar dok, 1 kali lagi dok. Terus satu ruangan itu kan banyak tuh ya, ada suster, ada dokter juga. Mereka semua ketawa, bilang oke 1 kali lagi, nggak apa-apa bu, 1 kali lagi. Terus gue bilang iya dok, 1 kali lagi. Pas ketiga kalinya lahir deh, di situ gue seneng banget. Akhirnya gue lahiran, kayak plong gitu perut gue kayak kan. Terus suara tangisan kakak, wah akhirnya beneran gue jadi seorang ibu. Setelah semua udah dicek, gue juga udah diberesin itu, gue udah dibersihin. Yang gue rasain cuma ngantuk dan lemes. Gue cuma bilang sama suster, boleh tidur gak? Jangan dulu bu, tahan dulu. Gue tuh udah ngantuk banget karena gue gak tidur semalaman. Gue ngerasain sakit, bener-bener pengen blok tidur gitu kan. Tapi kata suster tahan dulu. Di situ laki gue masih sama bayi. Terus susternya bilang kalau ada observasi itu selama 6 jam. Jadi bayi dan ibu itu dipisahkan dan sama-sama dicek. Nanti setelah sudah dicek kami akan rawat gabung lagi ya bu, gitu kan. Udah gitu udah selesai, gue dibawa ke kamar dan anak gue juga dibawa ke ruang bayi. Gue sempat lucu sih, gue cuma mikir gue beres lahiran, gimana caranya gue bisa pindah tempat tidur untuk dianterin ke kamar. Ternyata lucu coy caranya. Jadi setelah gue dikasih tahu buat menggeser. Jadi gue kayak ulet keket ngegeser. Jadi dari kasur yang persalinan gue disuruh ngegeser. Di situ yang buat dorongnya laki-laki semua kan ya. Sampai situ terus bilang geser lagi. Jadi si kasur yang buat didorong itu ditempel. Nah udah ditempel, gue ngegeser ya kan. Udah ngegeser pelan-pelan, akhirnya gue nyampe ke kasur yang gini cuy. Gue juga gak ngerti gue bisa akhirnya sama si yang bawain gue tuh apa sih namanya,
pokoknya sama si susternya itu diberesin lah ya, udah diberesin. Terus gue dibawa ke ruang ke kamar gue. Pas udah ke kamar, gue langsung nge-post kan, di grup dulu pertama, pasti grup intern dulu kan. Gue udah lahiran bla 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 gitu, karena gue memang sebelumnya nggak ngepost apapun pada saat gue kontraksi masuk rumah sakit dan lain-lain. Gue cuma, kalau nggak salah sih gue chatting sama grup aja. Nah udah gitu, setelah 6 jam akhirnya susternya ngebawalah anak gue, Tara gitu kan. Anak gue dibawa baru datang nih tuh. Terus gue yang Masya Allah anak gue gitu kan, dia tidur merem anteng coy, nikmat banget pokoknya. Udah deh gue jadi ibu. Jadi lahiran gue tuh di tanggal 18 Agustus 2019, H-2 HPL. Sekian cerita lahiran di 40 minggu gua, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk yang promil, untuk yang akan melahirkan atau yang sedang hamil. Nikmatin, itu tuh indah banget, Masya Allah. Pokoknya semua terbayarkan dengan tangisan bayi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye.